materi ilmu tasawuf. Oleh karena itu mari kita perhatikan dengan sesama dengan simak sehingga kita memahami dan menambah ilmu pengetahuan kita dalam rangka bekal kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapan kami semoga kita pulang dari majelis ini akan menambah pengetahuan kita, tidak sia-sia dengan kita memperhatikan dengan sesama. Saya kira saja pengantar dari kami dan pertanyaan kami serahkan kepada Ustaz Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita hadir bersama di Masjid Nur Iman ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau beberapa waktu yang lalu kita bicarakan tentang Isra Mi'raj, perspektif tasawuf. Artinya kita masih mengkaji, memahami ilmu tarekat, kajian tarekat. Sebab dalam Isra Mi'raj itu nuansanya nuansa tarekat. Nah, ini kalau kita bicara Isra Mi'raj sebenarnya kita membicarakan tentang perjalanan hidup kita untuk menuju Allah. Makanya saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu sebuah pola bagi seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Jadi pola dalam Isra Mi'raj itu kemudian teraplikasi di dalam salat. Makanya disebut salat itu ibarat hasil atau oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri itu diaplikasikan di dalam sholat. Kita ambil contoh secara singkat bahwa yang berangkat itu Nabi menghadap Allah, kita menghadap Allah. Kemudian Nabi dibimbing Jibril, kita dibimbing guru mursyid. Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Kita membersihkan diri lahir dan batin. Lalu kemudian Jibril mendatangkan burak. Dalam tarekat, guru menyuruh kita untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah. Lalu Jibril mendamping Nabi sampai ke Aqsa. Di Aqsa ditunggu oleh para malaikat, arwah para anbiya, para mursalin. Artinya orang yang
mengamalkan zikir, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah, para malaikat pun ikut senang. Arwah guru-guru kita membimbing kita, bahkan arwah dari orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mereka pun ikut senang melihat anak cucunya berzikir, beribadah kepada Allah. Nah, kemudian mi'raj. Nah, di sinilah dalam hadis as-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Nah, kenapa Isra-nya enggak disebut? Kan enggak ada hadisnya as-salah Isra mi'rajnya si al-mu'min, enggak ada. Yang ada tuh mi'rajnya. Jadi salat itu mi'rajul mu'minin. Dia enggak disebut mi'rajnya, Isra-nya. Nah, karena perjalanan Isra Mi'raj itu ada dua, perjalanan di bumi dan perjalanan di langit. Perjalanan di bumi itu syariatnya nyata, perjalanan di langit itu hakikatnya batin. Nah, makanya enggak disebut Isra-nya. Kenapa? Ya salat itu sendiri secara lahir itu syariatnya. Mulai dari wudunya, mulai dari berdirinya, takbirnya, salatnya itu kan kelihatan. Ya, kelihatan orang salat, bacanya terdengar, itulah syariatnya. Itulah ibarat Isra-nya. Nah, sebab perjalanan Nabi itu dua macam tadi. Perjalanan di bumi lahiriah, perjalanan di langit batiniah. Zahir syariat, batin hakikat. Nah, karena salat itu secara lahir sudah terlihat salat, syariatnya sudah jelas dilakukan, ngapain lagi disebut gitu. Nah, tapi makanya disebut mi'rajnya saja, karena belum tentu orang yang salat secara syariat, secara hakikat dia juga salat gitu. Ada orang berdiri, ruku' dan tidak sujud, syariatnya salat, tapi apakah hakikatnya sudah salat? Nah, belum tentu. Makanya disebut, diutamakan mi'raj. Salah mi'rajnya si al-mu'min. Nah, si al-mu'min itu siapa? Si al-mu'min itu ya ruh kita. Jadi bukan salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman, bukan. Si al-mu'min. Nah, mengambil hadis al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Nah, makanya yang perlu dibenahi naik itu ya ruh kita. Maka disebut as-salah mi'rajul mu'minin. Maka saya katakan Isra Mi'raj itu ya perjalanan menuju Allah. Aplikasi daripada isi Isra Mi'raj itu ya di dalam salat. Sekarang kita lihat ya. Ketika kita akan melaksanakan salat itu sendiri, kan kita harus bersih zahir, bersih batin. Bersih zahirnya syariatnya berwudu gitu ya. Nah, bersih batinnya ini yang lebih ditekankan. Kalau syariatnya lahirnya sudah ya. Artinya sudah nyata, kelihatan, sudah berwudu, sudah berdiri, ruku', tidak sujud, menghadap kiblat, takbir, baca Fatihah dan lain sebagainya. Itu enggak usah dibicarakan lagi. Kenapa? Karena itu sudah dilaksanakan. Tapi persoalannya mi'rajnya itu. Mi'raj enggak kita naik salatnya teh. Nah. Maka kalau kita lihat misalnya takbir, berdiri dulu.
berdiri dalam sholat. Seperti apa sih kata berdiri? Tegak berdiri. Kan rukun sholat itu kan ada 13 kata. Pertama niat, yang kedua berdiri, ya, tegak berdiri. Ya. Pertama niat, kemudian berdiri betul, tegak berdiri betul. Bagi yang kuasa, ya. Takbiratul ihram. Niat ini di dalam hati. Ya, kalau kita lihat rukun 13 itu kan terbagi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan rukun qauli, yang wajib diucapkan, misalnya takbiratul ihram, kemudian baca Fatihahnya, tasyahudnya. Jadi apa yang wajib diucapkan. Ada rukun fi'li yang wajib diperbuat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu yang wajib diperbuat. Ada rukun qalbi. Nah, ini rukun qalbi ini kan tidak terlihat. Kalau di fikih kan rukun qalbi itu niat, niat dan tertib. Nah, kalau di fikih kita lihat apa yang termasuk rukun qalbi, niat dan tertib. Rukun qauli, rukun fi'li ini harus ada ta'alluqnya. Di mana ta'alluqnya? Rukun qauli dia ta'alluq kepada sama. Rukun fi'li ta'alluqnya kepada basar. Jadi apa yang kita ucapkan terdengar oleh telinga kita. Ya, terdengar oleh telinga kita, baik telinga zahir maupun telinga batin. Apa yang kita perbuat terlihat. Kita tahu kita sedang berdiri kan karena kita lihat tubuh kita berdiri. Nah, itu artinya terlihat. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan kita dengar, apa yang kita perbuat kita lihat. Nah, sedangkan rukun qalbi itu niat. Dalam niat itu ada 3 rukun niat dalam fikih. Ada qasad, ta'arud, ta'yin. Itu 3. Jadi rukun niat di dalam fikih itu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Nah, sedangkan niat itu sendiri siapa sih niat? Di dalam fikih qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih. Jadi kesengajaan kita dalam melakukan tentang sesuatu perbuatan di mana perbuatan itu langsung dikerjakan. Maka disebutlah dia muqaranah. Nah, muqaranah dalam niat itu ada disebut dengan muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujziyah, ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah kamaliyah. Nah, jadi muqaranah niat itu ada 4 tadi. Muqaranah urfiyah, kebesertaan niat kita dengan perbuatan tubuh, tapi sebelum kita melakukan takbir. Misalnya kita sudah berniat dari rumah, kita mau ke masjid, mau sholat di masjid. Tapi kan itu kan belum takbir. Nah, itu disebut muqaranah urfiyah. Jadi sudah ada niat untuk sholat, tetapi belum takbir. Dan ini tidak tergolong rukun. Nah, kalau hanya ini yang kita lakukan, kita belum berniat sholat. Itu baru berniat mau melakukan sholat, tapi belum berniat sholat. Itu namanya muqaranah urfiyah. Jadi muqaranah atau berniat sebelum takbir.
Ada muqaranah tujziyah. Tujziyah itu melampaui. Nah, melampaui artinya meniatnya itu setelah selesai takbir. Jadi melampaui. Nah, ini dua-duanya ini tidak sah sholatnya kalau hanya ini yang kita pakai. Nah, yang sah sholatnya atau yang termasuk rukun dari niat itu adalah bastiyah dengan kamaliyah. Ya, muqaranah bastiyah itu artinya pertengahan antara alif Allah dengan ro akbar. Allahu akbar. Nah, antara alif Allah ro akbar di situ niat terpasang. Ya, apakah di pangkal, di tengah, apa di ujung terserah. Tapi mulainya dari mengucap kalimat huruf alif, selesainya mengucap huruf ro. Allahu akbar. Nah, di luar itu bukan termasuk niat dalam sholat. Nah, maka orang mentalafuzkan niat. Ada yang mentalafuzkan niat. Sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat, bukan niat. Itu mah mau dibaca silakan, enggak dibaca juga enggak apa-apa. Nah, cuman kadang-kadang kita terbawa-bawa di dalam hati kita menerjemahkan apa bacaan tadi. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Nah, makanya lama dia menerjemahkan dulu. Kadang-kadang takbirnya enggak cukup sekali, ulang-ulang. Allah udah panjang belum selesai juga ulang lagi. Nah, karena yang dilakukannya mengucapkan. Nah, persoalannya niat itu ucapan hati apa bukan? Niat itu kan lintasan hati. Dah tahulah kita mau salat maghrib itu 3 rakaat, enggak perlu kita laporan sama Tuhan. Saya sengaja ku salat maghrib 3 rakaat. Kata Allah, aku yang nyuruh kamu salat. Itu namanya mengikuti talafuz niat tadi. Ya, yang mau begitu ya boleh-boleh saja, silahkan saja dia. Nah, kita tidak melarangnya, tapi apakah ia seperti itu? Itu dia. Mungkin dalam konteks kajian syariatnya ya. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam. Untung nggak disebut pun nama imamnya. Bingung pula. Kalau disuruh sebut nama imamnya, kita tanya dulu siapa imam kita. Makanya saya nggak mau disuruh jadi imam, takut yang nggak tahu namanya. Kalau yang dari sini kan udah tahu, udah biasa jadi imam, udah tahu namanya. Kalau ada yang menyebut nama gitu. Jadi Bapak Ibu, nah itu fikihnya begitu gitu. Makanya kita nggak bisa menyalahkan karena ya fikihnya yang diucapkan tadi. Nah, sekarang kan kita kaji tasawuf ini, Pak. Apa iya harus kita ucapkan sengaja aku salat maghrib 3 rakaat? Aku salat. Pakai apa kamu salat? Pakai berdiri. Berdiri kenapa? Puasa. Puasa punya siapa? Punya aku itu. Ngapain ngaku punya kamu? Aku yang punya puasa. Ya, kamu melihat itu basar aku. Kamu bisa baca ini, baca itu ilmu aku itu. Kamu bisa mendengar, itu samanya aku. Oh, kamu datang dari rumah ada keinginan musa, itu iradat aku. Jadi yang kamu pakai itu punya aku, yang punya kamu mana?
Kok kamu katakan sengaja aku salat subuh 2 rakaat, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat. Yang nyuruh siapa? Itu kan punya aku itu. Nah, itu ngaku-ngaku tapi enggak punya. Ini apa? Ini sudah agak mulai ke dalam ini. Ada. Nah, yang aku itu yang mana? Yang ngomong aku salat itu yang mana? Nah, ketika kita menempatkan aku itu ada 3 tempat, Pak. Ada aku ditempatkan pada tubuh, ada aku ditempatkan kepada ruh, ada aku ditempatkan kepada rahasia. Kalau aku ditempatkan pada tubuh, kau syirik. Sama dengan kau nyembah patung. Kamu jadikan tubuhmu jadi patung, itu yang kamu sembah. Belum menyembah Allah, belum. Kalau aku itu kau tempatkan pada tubuhmu. Katanya nyembah Allah. Ya dah. Tapi nyembah patung. Kalau aku itu kau tempatkan kepada ruhmu, ya dah, hanya berhenti di situ saja, itu sama dengan menyembah nafsu, belum menyembah Allah. Ya dah. Nah, tapi kalau aku itu kau tempatkan pada rahasia dirimu, nah itulah baru. Yang ngomong itu akunya rahasia, itulah. Ya dah. Bukan akunya tubuh. Nah, di sini seringkali antara syariat dengan hakikat itu bertolak belakang. Maka orang ngomong al-halal itu salah karena dia mengaku Tuhan. Saya tidak pernah baca kalau al-halal itu mengaku Tuhan. Cuman yang saya tahu dia mengatakan anal haq. Nah, ketika dia mengatakan anal haq itu sebenarnya isi hatinya itu siapa? Nah, kita yang mendengar keluar dari mulutnya al-halal, maka kita mengatakan al-halal ngaku Tuhan, kan? Karena kita yang nuding itu, kita yang nuduh. Jadi tuduhan kita sebenarnya, apakah benar dia mengatakan enggak? Yang mengatakan anal haq itu siapa? Bukan al-halatnya. Rahasia pada al-halal. Rahasia pada al-halal itu siapa? Ya Allah itulah. Nah, kalau Allah ngaku Allah ya wajarlah. Nah, di sini dari mana kita memandang? Ya, itu satu, Pak. Jadi makanya saya kata kembali kepada niat. Niat itu siapa? Apakah niatmu sengaja kamu salat maghrib 3 rakaat mengikut imam? Apakah sengaja kamu salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam? Apa isi hatimu itu? Nah, kalau kamu yang melakukan itu, pakai apa kamu melakukan? Fasilitas yang kau pakai itu milikku. Nah, tinggal kita memanage hati tadi. Maka di tingkat ilmu tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu sebenarnya hakikatnya satu. Nah, tapi satunya ini di mana kita menempatkan satunya? Ya, misalnya kita melihat ada buah, ya, buah satu. Hanya buah apel misalnya. Yang kita lihat satu buah. Bagi orang yang syariat, dia melihat hanya satu biji buah. Padahal kalau kita kupas enggak, bukan satu itu. Ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Taruhlah kalau rasa enggak bisa dilihat, tapi ada kulit, ada isi. Mana kelihatan satu? Ada kulit, ada isi. Isi bukan kulit, kulit bukan isi. Dalam isi ada rasa. Oleh karena itulah kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa.
Yang nggak rasa nggak kelihatan. Tapi ketika kita melihat ada kulit, ada isi, tentu dua hal yang berbeda. Nah sekarang yang dituju itu kulit apa isi apa rasa. Nah, makanya bagi mereka yang sampai kepada makamnya, tidak perlu lagi sebenarnya sengaja aku salat maghrib 3 rakaat, ngapain laporan sama Tuhan. Yang nyuruh kamu salat ya aku, kata Allah. Yang bikin 3 rakaat itu aku, yang nyuruh aku yang bikin. Ngapain kamu lapor sama aku? Menghadap kiblat, iya saya yang suruh kamu menghadap kiblat itu. Laporan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa kita ada. Tapi ketika kita merasakan ketiadaan kita, yang ada Allah, melaporan sama siapa? Nah, cukup Allahu Akbar, selesai. Dah tahulah kita ini salat subuh ini 2 rakaat apa itu. Enggak perlu dilaporkan sama Tuhan. Nah, ini kalau kita mengkaji lebih dalam. Makanya di dalam salat itu ada qasad ta'arud ta'yin, ada kesengajaan. Sengaja enggak usah diucapkan, harus sengaja. Dirasakan, ya. Menentukan salatnya salat apa, jenis salatnya apa, juga menentukan apakah dia ada atau qada. Itu juga semuanya itu kan dipahami, bukan diucapkan. Itu 3 kan, qasad ta'arud ta'yin. Lalu ditambah dalam kajian ilmu tasawufnya ada 4 lagi yang disebut dengan ihram, mi'raj, munajat, tabaddil. Nah, makanya rukun qalbi dalam salat ini dalam pandangan tasawuf itu 7, bukan 3. Nah, tapi kalau di fikih kan 3, qasad ta'arud ta'yin. Nah, ada lagi yang meringkaskan tawud. Nah, tak di dalam ta'awud itu ada 4 isinya. Isi ta'awud itu 4. Ihram, mi'raj, munajat, tabaddil. Maka disingkat ya, qasad ta'arud ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabaddil. 7. Nah, kalau qasad sudah tahulah, sengaja. Ya, ta'arud menentukan tentang jenis salatnya apa. Nah, kemudian ta'yinnya juga menentukan ya bentuk salatnya, atau jenisnya apa, bentuknya seperti apa, dan artinya ada atau qada. Tapi masuk kepada ihram, mi'raj, munajat, tabaddil. Nah, ini nuansanya sudah pure nuansa tasawuf. Ihram, apa itu ihram? Ihram itu dalam bahasa kitanya ya haram. Dalam pengertian fikihnya, apa yang halal kita lakukan sewaktu belum takbir, pada saat takbir itu haram dilakukan. Minum ini nggak apa-apa, tapi begitu takbir nggak boleh lagi. Nah, itu kan fikihnya saja itu ya. Tapi apakah itu yang dimaksud? Bukan. Nah, ihram di sini pengakuan. Tidak boleh kita mengaku adanya kita. Ya. Diharamkan mengaku merasakan adanya kita. Itu ihram. Nah, karena kita sudah merasakan ketiadaan diri kita, maka kita naik. Mi'raj. Nah, mi'raj itu naik. Nah, bagaimana yang disebut naik? Yang namanya naik itu tentu dari bawah ke atas. Itu namanya naik. Nah, kalau sudah nyampai di atas, tentu dia sudah enggak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Dari situ aja kita bisa paham. Makanya disebut mi'raj. As-salah mi'rajul mu'minin. Persoalannya yang di atas itu siapa, yang di bawah itu siapa?
Yang di atas itu qadim, yang di bawah itu muhdas. Jadi kalau mi'raj naik, kalau sudah naik artinya sudah di atas. Kalau sudah di atas berarti sudah enggak di bawah. Artinya begitu kita naik ke qadim. Kalau sudah di qadim sudah hilang muhdas. Kalau sudah hilang muhdas berarti kita tidak lagi merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, kita yang baca, itu belum naik itu. Masih gupek di bawah itulah. Katanya mi'raj, ya, naik. Tapi masih kita juga yang merasa kita yang sholat, kita yang baca, kita yang ruku intidal. Kapan naiknya? Nah, itu masih gupek di bawah itu. Jadi makanya begitu takbir Allahu Akbar. Itu tangga naik 4 anak tangga. Allahu Akbar. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah takbir, sudah tidak lagi dirasakan adanya kita, maka disebut ya kita perlu mengharamkan merasakan adanya. Kalau masih merasakan adanya kita berarti kita masih belum naik tadi. Nah begitu kita naik dialog munajat, dialog. Siapa yang berdialog? Yang berdialog itu zat dan sifat. Nah, zat dan sifat berdialog. Lalu kemudian apa? Bar itu berganti, tubadil. Nah, ini yang disebut berganti. Hina berganti mulia. Ada. Ya, pakaian hamba buang, sorong pakaian ketuhanannya. Nah, baru kita mulailah kita sholat, itu bahkan disebut mi'raj naik itu. Itu satu Bapak Ibu ya. Nah makanya di dalam sholat itu sendiri sebenarnya enggak ada ilmu tentang khusyuk sholat, enggak ada. Nah, jangan dibodohin. Dulu saya dengar itu ada orang dari Jakarta itu menawarkan mau belajar sholat khusyuk, bayar 1 juta satu orang. Banyak juga kabarnya di Pemda itu yang bayar 1 juta satu orang. Ya, Pemda kita di sini. Saya tahu dari teman saya, karena dia yang mengelola itu. Datang kawan di Jakarta, mau nggak kamu mengelolanya katanya. Ya, kawan-kawan yang mau belajar sholat khusyuk, nanti bayar 1 juta satu orang. Kalau dapat 20 kamu gratis. Nah, akhirnya dapatlah kawan itu 20 orang lebih katanya. Akhirnya dia nggak bayar. Yang lain bayar 1 juta. Kalau saya tahu dulu mendingan mau masukkan ke masjid aja. Dibodohin Pak. Tidak ada ilmu salat khusyuk, yang ada ilmu tentang salat. Kalau ilmu tentang salatnya lengkap, khusyuk datang sendiri Pak. Ya, nah. Nggak ada ilmu kenyang, yang ada ilmu tentang makan. Ya. Iya kalau makan. Ini dibodohin. Cari ilmu kenyang nggak ada. Ilmu makan. Ya, ambil dulu nasinya. Kalau belum masak dulu itu ilmu makannya. Taruh dalam piring, suapin, masukkan. Penuh perutnya kenyang itu. Jadi yang kita cari itu ilmu tentang makannya itu. Mana nggak usah cari ilmu kenyangnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa ilmu tentang sholat? Nah, kunci-kuncinya sebenarnya yang pertama ada ya, maqam takbir. Itu yang pertama. Maqam takbir itu 4 tadi. Gitu. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Yang kedua kiblat salat. Tahu kiblat. Yang kita tahu selama ini kan kiblatnya ke Baitullah di Mekah itu.
Ya nggak apa-apa, namanya fikih itu ya. Tapi kiblat salat arahnya ke Baitullah di Mekah kadang-kadang bisa berubah juga tuh Pak. Kita salat begini di kapal ya, hadapnya ke sana. Belum selesai, kita baru 1 rakaat, kapalnya jalan, belok kapalnya. Apa kita mau belok-belok juga? Ya nggak usah, biarin aja. Kan berubah kan kiblatnya. Tapi kan sah saja, karena awal mulanya kita hadap ke sana. Maka saya bilang kalau kiblat itu namanya kiblat tubuh, Pak. Ya, jadi kalau kiblat kita ke arah Baitullah di Mekah itu kiblatnya tubuh. Nah, kiblat tubuh itu arahnya 2. Dada mengarah ke Baitullah, muka mengarah ke tempat sujud. Jadi walaupun kita salatnya di depan Ka'bah, tidak boleh kita salatnya begini mengadah begini. Dan banyak seperti itu, Pak. Bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua. Saya berapa kali salat dekat Ka'bah itu, lihat yang tua-tua begini, kemudian itu di depan sekali. Kiranya Tuhan tuh nongkrong di sana. Dia ada begini. Masya Allah. Jadi matanya nggak ngedip pun lagi ngelihat kan. Mana Tuhan itu nggak kelihatan. Jadi walaupun kita di depan Ka'bah salatnya tetap saja Pak, yang mengarah ke Baitullah itu dada kita. Tapi muka kita arahnya ke tempat sujud. Itu kiblat tubuh itu. Nah, kalau kiblat hati kemana? Kiblat hatinya 1. Kiblat nyawanya kemana? Kiblat rahasia kemana? Nah, karena makanya dari dulu saya katakan diri kita itu 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ini 4 inilah yang dibongkar gitu. Ada. Nah, selama ini kan kalau fikih itu kan tubuhnya saja. Yang dibongkar kan cuma tubuhnya aja. Nah, hati, nyawa, rahasia itu enggak dibongkar sama sekali. Gitu. Itu baru 1 dimensi. Nah, maka saya bilang tadi kalau kiblat tubuh itu arahnya dada ke Baitullah, muka ke tempat sujud. Yang kedua kiblat hati, kemana arahnya hati ini? Hati itu mesti diarahkan kepada sirullah. Arahnya kepada sir Allah. Nah, kalau kiblat nyawa kemana? Kiblat nyawa arahnya kepada aras Allah. Kiblat rahasia kemana? Kiblat rahasia itu kepada nurullah. Nah, ini 4 ketahuan ini. Kiblat tubuh kepada Baitullah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nurullah. Nah, ini perlu dikupas lagi nih. Aplikasinya seperti apa? Itu kan baru istilah itu. Belum bisa dipakai, masih bingung ya. Yakin saya Bapak Ibu masih bingung. Yang sirullah yang bagaimana, yang aras Allah yang bagaimana, yang nurullah seperti apa. Nah, aplikasinya seperti apa. Nah, makanya tidak bisa hanya ilmiah tanpa amaliyah. Ada ilmiah, ada amaliyah. Karena amaliyah itu praktek daripada ilmiah. Nah, misalnya sirullah, aplikasinya bagaimana? Zikir khafi. Nah, kalau yang nggak pernah belajar zikir khafi, gimana dia mau khafinya? Zikir dalam hati. Anti tarekat misalnya, nggak mau belajar zikir. Lalu untuk memasukkan itu seperti apa? Aplikasinya dalam zikir khafi, terus menerus hati ingat kepada Allah. Nah, itu arahnya.
Kiblat nyawa kepada aras Allah. Aras Allah yang mana? Aplikasinya seperti apa? Gitu ya. Makanya ada yang disebut zikir anfusiyah, zikir ampas, gitu ya. Turun naiknya nafas. Gitu. Gimana prakteknya? Apa hakikatnya? Nah, kita perlu belajar di ilmu hakikatnya dulu, gitu ya. Nah, kemudian kepada sirullah, nurullah. Nurullah itu yang bagaimana? Nah, jangan dikira nurullah itu kayak cahaya lampu ini, enggak. Nur kan cahaya. Ini meja ini bagus benar nih, Pak. Nah, ini kalau kita melihat ya, hanya lahirnya saja, ini mejanya dari kayu, gitu ya, bagus. Tapi coba pandang secara batin ya. Ini cahaya tukang. Nah, cahaya tukang itu profilnya bagus itu ya. Itu cahaya tukang. Bukan tukangnya bersinar-sinar di situ. Nah, tapi profil yang dibuat itu bagus. Kenapa? Tukangnya ahli. Jadi begitu kita melihat tiang ini bagus, yang terbayang oleh kita itu adalah tukang ahli yang bikinnya. Nah, maka disebut cahaya tukang. Atau boleh disebutkan wajah tukang. Bukan mukanya tukang. Nah, wajah tukang. Nah, wajah Allah, mana wajah Allah? Bukan mukanya Allah. Maka untuk mengenal Allah itu kan bisa dilakukan dengan dua, melalui sifatnya dan melalui wajahnya. Wajah Allah, ini wajah tukang ya. Bangunan ini yang begitu megah ini wajah tukang. Nah, untuk melihat wajah ini kan bukan dalam artian mukanya, bukan, wajah tukang. Nah, jadi arahnya kemana? Nurullah. Nah, bagaimana untuk memahami itu perlu kajian ma'rifat. Nah, kajian ma'rifat ini pengenalan dulu ya, kajian ma'rifat. Maka diperlukan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu perbuatan zahirnya, mana yang wajib, mana yang sunatnya, itu syariatnya. Nah, di tarekatnya bagaimana hati kita ingatnya kepada Allah, gimana caranya. Dalam tarekat sebut dulu namanya, sering-sering sebut namanya, lalu kemudian ingatlah kepada yang punya nama. Maka perlu kita ada pengamalan, amalan tarekat. Kita kan sudah talqin zikir tempo hari. Talqin zikir itu bukan kayak diinjeksi. Kalau diinjeksi kan obat masuk tinggal tunggu reaksi, sembuh pemati gitu. Ini enggak, kadang-kadang talqin zikir menganggap kayak diinjeksi, udah diinjek ya sudah, ujung-ujungnya mati. Enggak diamalkan tuh mati. Ya. Enggak hidup. Nah, ketika kita talqin zikir sebenarnya ibarat rumah buka pintu luar, baru buka pintu, masuk ke dalam kalau pintu udah dibuka. Kalau pintu dibuka nongkrong aja di luar ya nggak tahu isi di dalamnya apa. Nah, itu namanya talqin tapi nggak diamalkan. Makanya begitu kita talqin zikir itu artinya ijazah. Mahal itu Pak. Ada ijazah membolehkan untuk mengamalkan. Ijazah pengamalan. Kalau nggak ditalqin dia kan belum dapat ijazah pengamalan. Niru-niru aja, orang bilang la ilaha illallah, dia ngomong la ilaha illallah. Dapat ijazah pengamalan dari mana? Itu baru ikut-ikut aja, niru-niru, tapi sesungguhnya tidak punya ijazah pengamalan. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti ada ijazah pengamalan. Itulah lewat talqin zikir. Makanya yang sudah ditalqin zikir tapi tidak diamalkan sayang sebenarnya.
dapat ijazah tapi tidak dimanfaatkan. Ada orang nggak punya ijazah tapi pura-pura dia ngamalkan la ilaha illallah juga diamalkan, tapi yang nyuruh kamu, yang mengijazahkan kamu siapa? Nggak ada. Kadang-kadang kita ijazahnya dari mana? Dari surah Yasin, Pak. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Ya, makanya yang kita baca surah Yasin, ya kita tiru aja itu. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ma'bud illallah. Karena itu tulisnya begitu. La ilaha illallah la mawjud illallah la ilaha illallah hayyun baqi. Tahu enggak maksudnya itu? La mawjud illallah itu tahu enggak maksudnya itu? Tiada mawjud kecuali Allah, itu hakikat, tidak perlu diucapkan sebenarnya. Ya. La mawjud illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Itu bahasa hakikat yang tidak perlu diucapkan. Itu satu. Yang kedua kan sering kita afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu nggak maksudnya itu? Itu kan ucapan, kalimat. Zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucap fa'lam, ketahuilah, berarti kita harus belajar dulu, baru bisa kita mendapatkan afdalnya. Kalau belajar berarti berilmu, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Berilmu bagaimana? Karena ilmu itu ada 4 bidang, ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Bagaimana dalam ilmu syariat? Makhraj hurufnya, panjang pendeknya, ya. Ini kan kadang-kadang enggak kita pakai ilmunya dalam syariat, Pak. Harusnya kan lah panjang kan gitu. Ilaha illallah. Tapi kita kadang ngamalnya bukan begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La i. Bukan la panjang. Mana ilmu syariatnya? Enggak kepakai. Maka harus berilmu dulu tentang ilmu syariat. Ini enggak, udah keluar urat lehernya, la ilaha illallah, la ilaha, la i. Ada juga ya, mungkin sudah asiknya zikirnya, la loh, la loh, la loh, la loh. Mana ilmu syariatnya? La loh, la loh. Masya Allah. Mana afdalnya dapat kalau la loh itu. Nah makanya ada ilmu, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. La ilaha illallah. Sempurna. Ya, maka enggak boleh, saya bilang enggak boleh dirubah. Baik berubah karena bertambah huruf atau berkurang huruf atau bertukar baris, tidak boleh. Nah, kalau kita zikir yang benar kata, ya, berubah karena bertambah huruf, la ilaha illallah, ada hamzah di situ, tidak boleh juga. Berkurang huruf ya tadi, la loh, itu berkurang hurufnya itu. Nah, begitu juga misalnya bertukar baris tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la juga. Nah, ada. Ini tidak berilmu tentang ilmu syariatnya. Gimana mendapat afdalnya? Makanya afdalul dzikir fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Ada. Baru dapat afdalnya.
Lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Nah, bagaimana dalam ilmu tarekat? Gitu. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Khalis mukhlis. Mengucap kalimat la ilaha illallah untuk membersihkan. Kenapa membersihkan? La ilaha illallah. Sekaligus untuk membersihkan latifah yang 7. Nah, itu dalam ilmu tarekat. Jadi enggak sembarang mengucap. Dengan dari bawah lah, udah terlewati latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Begitu masuk ilaha terlewati pula latifah khafi dan latifah ruh. Begitu masuk illallah terlewati pula latifah siri dan latifah qalbi. Udah sempurna. Dengan kita menempatkan pemahaman dari kalimat itu untuk membersihkan, mengisi latifah yang ke-7 kullu jasad, maka disebut la maujud illallah. Begitu. Ini kan enggak cuma dibaca aja la maujud illallah, tapi paham enggak maksudnya itu? Nah, kenapa? Karena gurunya cuma buku Yasin, Pak. Nah, itu artinya kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Dan berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Mana hakikatnya la ilaha illallah itu? Nah, dikaji lebih jauh, gitu ya. Sifat 20 itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Karena sifat 20 itu terbagi pada 4 bidang, 4 bagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat salbiyah itu sifat wujud terhimpun pada kalimat la. Sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ada 5 sifat terhimpun dalam kalimat ilaha. Sifat ma'ani ada 7 terhimpun pada kalimat illa. Sifat ma'nawiyah ada 7 terhimpun pada kalimat kepada Allah. Nah, jadi sifat 20 terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan diri kita sendiri. Ada la menunjukkan nafsiyah tubuh, gitu ya. Ilaha menunjukkan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kan sifat yang khabariyah. Sebenarnya sifat salbiyah itu bukan sifat yang melekat pada zat. Nah, dia tidak ada pada zat, dia mengkhabarkan saja. Nah, misalnya qidam terdahulu, maka mana bentuk terdahulu? Enggak ada, hanya mengkhabarkan bahwa dia tidak terkemudian pada zat dan pada sifat. Di mana kita tahu? Di hati. Nah, maka kita yakin dengan hati, maka ilaha menunjukkan hati, gitu. Illa menghimpun sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu qadar, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat sangat tergantung kepada hayat. Ada hayat maka timbullah sama, basar, kalam, gitu ya. Berarti apa di hayat? Hayat pada kita, nyawa pada kita. Maka itu mengisyaratkan kepada nyawa. Sedangkan sifat ma'nawiyah, ya, terhimpun di dalam lafaz jalalah Allah. Sifat ma'nawiyah itu tersembunyi, dia tidak tampil ke permukaan. Sebab yang tampil itu sifat ma'ani, kodrat yang ke permukaan, yang di dalam qadirun, gitu. Iradat yang tampil ke permukaan, yang di dalam muridun, gitu. Jadi itu tersembunyi. Tersembunyi itu namanya rahasia. Maka terhimpunlah di rahasia. Maka la ilaha illallah menunjukkan tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Makanya kalau orang tahu kalimat la ilaha illallah itu isinya apa, pasti mereka akan amalkan. Nah, kenapa orang nggak mau mengamalkan? Karena nggak paham. Kadang-kadang bukan saja nggak mengamalkan, malah mencaci, Pak. Kenapa nggak tahu itu? Malah kadang-kadang
bisa berantem gara-gara satu zikir la ilaha illallah, satu nggak mau kata. Ngapain zikir keras-keras oi katanya. Nggak boleh zikir keras, memang nggak boleh zikir keras-keras Pak. Yang boleh zikir la ilaha illallah. Jangan berzikir keras-keras, tidak boleh. Tangkap polisi nanti ya. Ini mulai bikin zikir yang baru pula ini kata keras. Apa yang keras ini? Jadi itu Pak. Itu katanya berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Masuk lagi berilmu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Bagaimana dalam ilmu ma'rifat? Nah, kita kaji lagi nanti dari alam tujuhnya, ada ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7 suku kata. La ilaha illa Allah 4, Muhammad Rasul Allah 3. 4 tambah 3 7 suku kata menunjukkan alam 7. Alam 7 tajalli zat kepada sifat. Ada. Nah, bagaimana tajalli zat kepada sifat? Nah, hakikatnya di mana? La ilaha illallah. Ada. Dua kalimat syahadat itu seperti apa? Zat dan sifat. Zat dan sifat yang bagaimana? Ada mana zat, mana sifat? Siapa yang berbuat? Sifat yang berbuat. Nah, makanya ketika kita mengatakan tadi al-abid wal ma'bud wahid, satu, tapi satunya ini masih sumir Pak. Jangan, ya makanya orang kadang-kadang nggak mau sholat lagi. Nggak sholat lagi, masa Tuhan sholat katanya? Oh, udah jadi Tuhan ya. Ini nggak benar ya, yang begitu itu. Maka saya bilang, ketika kita melihat satu tadi, mana yang kulit, mana yang isi, mana zat, mana sifat. Ya, yang berbuat sifat Pak. Ya, baik, nah itu baru dalam sholat saja itu. Nah, belum lagi kita melihat ya bagaimana langkah-langkah untuk ya melaksanakan salat tadi. Itu saja kita pahami, insyaallah itu timbul khusyuk Pak. Pertama makom takbir, kemudian kiblat 4. Terpahami itu gitu ya. Makanya ada langkah-langkah untuk kaji selanjutnya itu gitu. Ada namanya menghilangkan diri, ada yang namanya merasakan bacaan, ya seperti apa itu. Dan itu semua dialog zat dan sifat. Cobalah perhatikan itu. Mulai dari kita baca Allahu Akbar ya. Itu siapa yang berbuat? Sifat. Makanya sholat itu dalam kajian ilmu tasawuf penyaksian zat kepada sifat. Apa bukan menyembah Allah? Pakai apa kita menyembah Allah? Apa yang kita persembahkan sama Allah? Nah, itu penyaksian zat kepada sifat. Makanya mulai dari, coba dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ke atas semua itu. Enggak ke bawah, enggak, ke atas semua itu. Tapi begitu masuk ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ke bawah. Nah, permintaan kita di bawah. Kalau yang tadi sanjungan kita ke atas. Jadi ada permintaan kita untuk kita, ada sanjungan ke atas. Makanya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini semuanya hanya untuk Allah aja ini. Enggak ada untuk kita. Nah, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan hubungan manusia sama Allah. Padamu saja kami menyembah, kepadamu saja kami memohon, minta pertolongan. Nah, ini bercerita tentang hubungan ya, hamba dengan Tuhan.
Begitu masuk ihdinas siratal mustaqim, ini hanya untuk kita. Kita mohon untuk kita. Jadi ada yang untuk Allah, ada yang bercerita tentang hubungan manusia dengan Allah, ada yang bercerita tentang kepentingan kita sendiri. Maka disebutlah Al-Fatihah itu umul kitab, induk daripada kitab. Kenapa? Kandungan Al-Quran 30 juz itu telah terhimpun di dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini tadi mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini kan bercerita tentang Allah. Jadi isi Al-Quran itu bercerita tentang Allah. Tentang apa? Zat dan sifatnya. Zat, sifat, asma dan af'alnya. Ada. Jadi kandungan Al-Quran itu bercerita tentang Allah dari sudut zat, sifat, asma dan af'alnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan bercerita tentang zatnya. Ada. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Apa yang kamu perbuat. Begitu masuk kepada iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hubungan manusia dengan Tuhan berarti apa? Isi Al-Quran itu bercerita tentang hubungan manusia dengan Allah, ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang dan akan datang. Bagaimana manusia ini berhubungan dengan Allah. Begitu masuk ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, itu bercerita tentang tingkah pola anak manusia di muka bumi. Makanya ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti manusia ada 3 kelompok apa? Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mana jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Jadi ada manusia yang sudah mendapatkan rahmat, nikmat Allah. Siapa mereka? Itu para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solehin. Nah, kita kepingin seperti mereka. Ini namanya jalan an'amta 'alaihim. Begitu masuk ghairil maghdubi 'alaihim, maghdub dimurkai, dimarahi. Udah dikasih iman tapi enggak dipakai. Dikasih ilmu tapi enggak diamalkan. Udah dikasih nikmat tapi enggak disyukuri. Nah, ini maghdub. Ya, dimurkai, dimarah sama Allah. Waladdallin. Nah, ini kelompok manusia dolin, tersesat. Enggak ada iman sama sekali. Orang komunis enggak ada iman, enggak percaya sama Tuhan. Makanya ini bercerita tentang tingkah pola anak manusia di muka bumi, itu isi Al-Quran. Bercerita tentang Allah, baik perintahnya, larangannya, zat sifatnya, gitu ya. Bercerita tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Bagaimana cerita tentang tingkah pola anak manusia di muka bumi. Ya, ada yang an'amta 'alaihim, ada yang maghdubi 'alaihim, ada yang dhalin begitu. Nah, kita masuk yang mana ini? Nah, kita kepinginnya yang an'amta 'alaihim, jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang sudah mendapat rahmat Allah. Jalan para ulama, para nabi, para rasul, para aulia Allah. Nah, kepingin seperti itu. Nah, inilah zikir dalam hati, kemudian kita ibadah, itu kan jalan yang mereka tempuh. Nah, jadi itu Bapak Ibu tentang Isra Mi'raj ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya, isi Isra Mi'raj itu diaplikasikan di dalam sholat, maka diistilahkan sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Nah, cuman sayangnya setiap kita peringati Isra Mi'raj yang ceritanya tentang sholat begitu. Mana hikmahnya? Nah, ini yang jarang-jarang dibuka, hikmahnya mana? Maka saya bilang tempo hari ya, Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, kalau dia sebuah petunjuk, mana yang ditunjukkan supaya kita ikuti gitu. Nah, ini yang jarang dibongkar. Mana petunjuknya? Nah, makanya saya katakan pertama kita lihat bahwa
Nabi itu menghadap Allah. Ya, dan kita juga akan menghadap Allah. Berarti sama-sama akan menghadap. Ini contoh. Linuriyahu min ayatina. Karena kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Maksudnya apa? Peragaan. Oh, Isra Mi'raj adalah sebuah peragaan. Diperagakan begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah, kalau ingin kembali kepada Allah. Ya. Ada siapa di situ? Ada Jibril. Jibril itu apa? Pembimbing Nabi menghadap Allah. Oh, kalau begitu ada pembimbing, ada guru dulu. Ini enggak mau belajar tasawuf, sibuk beli buku. Gurunya siapa? Belum ada. Nah, mestinya enggak usah beli buku dulu, cari gurunya dulu. Ini enggak mau belajar tasawuf, buku yang dicari dulu. Ya dah, numpuk buku di rumah. Benar semua karena enggak ada yang menyalahkan. Nah, kalau dia tasawuf jangan buku dulu dicari, Pak. Guru dulu cari. Buku itu untuk menambah wawasan, itu perbandingan. Nah, tapi enggak semuanya yang ada di buku itu mungkin sesuai dengan yang kita maukan. Ada pendapat yang beda-beda gitu. Makanya perlu ada guru dulu. Pembimbing dulu. Nabi itu kan ketemu Jibril dulu. Nah, jadi apa yang dibimbingkan, nah diikuti. Turun kata Jibril di sini. Turunlah Nabi kan, salat 2 rakaat kamu di sini, salat dia kan gitu kan. Ngikut itu artinya. Ini enggak apa yang dikatakan guru enggak dikerjakan ya, enggak ngikut gitu. Ya. Nabi kan begitu ya. Anzil ya Muhammad, turun hai Muhammad. Ya. Salat 2 rakaat di sini. Nah, turun Nabi, sudah selesai. Kamu tahu enggak salat di mana tadi? Enggak tahu ya Jibril. Ini Yasrib, Madinah kan sekarang. Nanti kamu akan pindah ke sini sama pengikutmu. Ketemu lagi dengan Tursina, turun lagi di sini, salat 2 rakaat sini. Kata, setelah selesai salat, tahu enggak kamu di mana salat tadi? Enggak tahu. Ini Tursina, tempat Nabi Musa berkalam sama Allah dulu. Nah, ini petunjuk. Ini namanya fatwa guru, ajaran guru. Diikuti oleh Nabi. Ini enggak, udah talqin dikit enggak diamal. Enggak diikuti ajaran gurunya. Jadi berarti enggak Isra Mi'raj itu kan. Enggak melaksanakan isi Isra Mi'rajnya. Nah, cuman peringatan Isra Mi'raj terus itu. Terus. Diingat-ingat aja. Jangan sampai nanti kayak siapa ada seorang suami pesan sama istrinya itu kan. Dek, abang mau ke sawah. Mungkin tengah hari itu enggak pulang. Ingat ya, abang di sawah nanti. Iya bang. Berangkatlah ke sawah. Tunggu jam 10 belum datang istrinya. Jam 11 belum datang. Jam 12 kiri kanan sudah pada berhenti. Nunggu istrinya belum juga datang. Mana istrinya enggak datang? Kan sudah pesan tadi, ingat ya, abang di sawah. Nah, ya, pulang dia marah-marah. Kan sudah saya pesan tadi kata. Ingat abang di sawah kata. Iya abang, ini saya lagi duduk ingat-ingat abang katanya. Ini dari tadi pagi saya duduk ingat-ingat abang terus katanya. Bukan begitu. Ingat abang di sawah enggak pulang tengah hari, antarin nasi ke rumah, ke sawah. Ini enggak. Makanya nunggu mana nasinya enggak datang. Maksudnya itu ingat abang di sawah, antarkan nasi ke sawah. Nah, tapi enggak paham. Ingat abang di sawah, iya duduk ingat terus. Jangan sama seperti itu, Pak. Ingat Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Nah, ini ingat terus. Tahun datang, peringatan Isra Mi'raj. Apa yang diingat enggak tahu itu. Yang diingat itu apa? Jangan sampai seperti itu gitu. Saya kira itu ya, kita ya bicarakan isi dari Isra Mi'raj, aplikasinya di dalam sholat. Makanya disebut sholat oleh Isra Mi'raj gitu ya. Nah, sementara saya akhiri dulu demikian. Mungkin ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.